Jadi apa? Aura karu-karuan. Wes. Aura karu-karuan, bojo sing wedok mencureng, sing lanang mencureng, sing anake enggak manut dan lain sebagainya. Itu sudah pasti itu. Nah, ini ayatnya. Surat nomor 33 ayat 34. Nah, kita ngaji ini pun punya resiko ibu-ibu, karena dapat ilmu ya harus diamalkan. Jangan hanya dapat kok tadi dibacakan hadisnya kan. Jangan sampai kelompok yang kedua punya ilmu tapi nggak diamalkan. Yang bumi 3 macam kan ibu, ada bumi thayyibah, subur, bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan tanaman. Itu bumi yang pertama. Ibaratnya orang punya ilmu, mengamalkan dan mengajarkan. Hadis yang terakhir tadi. Yang kedua, ada bumi itu tandus tapi jeglong tengah, bisa menyimpan air. Artinya apa? Dia tidak bisa memanfaatkan, tapi bisa mengajarkan saja. Tapi gak bisa ngamalkan. Iku jenenge jarkoni. Bisa ngajar gak iso ngelakoni. Emang seperti lilin, dia menerangi orang tapi dirinya hancur. Itu kelompok kedua, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Yang kelompok ketiga seperti bumi yang tandus, rata, leter, ono banyu dan gelender. Itu kelompok ketiga. Jadi nggak nyerap ilmu sama sekali. Ada ilmu masuk mantul gitu ya, nggak masuk sama sekali. Itu 3 macam bumi tadi. Ibarat Rasulullah datang kepada manusia, manusia terbagi 3 seperti bumi tadi. Baik, ini ayatnya, ayat 34. Wadkurna, ini diarahkan kepada ibu-ibu. Kalau laki-laki wadkuru, ini wadkurna. Dan kalian sebutlah, kalian zikirlah wahai ibu-ibu, ma sesuatu yutla yang dibacakan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Artinya bacalah di rumah-rumah kalian. Apa itu? Min ayatillahi, dari ayat-ayat Allah Al-Quran. Nah, ini ayat ini konteksnya, mukhatabnya itu kepada istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah saja yang sudah jaminan surga itu loh masih disuruh rajin baca Al-Quran. Apalagi cuma istrinya Pak Rasul, orang Jalan Arjuna ya. Istri Nabi saja yang sudah jaminan surga disuruh rajin baca Al-Quran. Apalagi istri saya cuma Abi, bukan Nabi. Istri panjenengan juga begitu, sing diceluk Abi, bukan Nabi ya. Harus rajin baca Al-Quran. Wal hikmati, dan hikmah. Dalam Al-Quran itu sering jika ada kata-kata al-hikmah digandeng dengan Alkitab atau ayat, itu bermakna hadis, sabda Rasul, perbuatan Rasul. Itu namanya hikmah salah satunya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah Allah, latifan, maha lembut. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kelembutan Allah itu bukan Allah seperti tepung, bukan seperti kanji, bukan. Lembut sifatnya. Ketika memuji seseorang, itu kadang-kadang yang diuji itu ngersulo, nelongso. Padahal Allah memuji itu menunjukkan Allah sayang sama dia. Allah ingin mengangkat derajat dia. Sebab orang itu akan naik derajat harus melalui ujian. Anak-anak sekolah itu kalau mau naik kelas ada ujian. Dan ujian dari Allah itu pasti sesuai dengan kualitas orangnya. Jadi anak kelas 1 mau naik kelas 2 ya diuji dengan soal-soal kelas 1 SD. Tidak mungkin kelas 1 SD diuji dengan soal kelas 1 SMP. Tidak mungkin. Dan itu Allah paling tahu itu para jamaah sekalian. Baik. Jadi kelembutan Allah itu termasuk ketika
memberikan ujian, memberikan rezeki, memberikan kasih sayang itu lembut sampai-sampai orang tidak sadar kalau dia itu sedang diuji untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Baik, sekarang yang kedua, waktunya tinggal 25 menit ya. Yang berikutnya ini masih dalam masalah hubungan etak, sebab ada hadis yang masyhur di telinga kita ibu-ibu ya. Ada hadis terkenal gini hadisnya, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Itu ternyata banyak ulama hadis menyebut hadis itu dhaif, tapi isinya memang bagus. Sebab maksudnya apa disebut dhaif itu, kalau bukan dari Nabi ya kita nggak boleh nyebut dari Nabi, tapi isinya memang nggak bisa ditolak karena isinya itu bersesuaian dengan hadis yang lain ini, hadis yang sahih yang hampir sama dengan makna hadis yang dianggap dhaif tadi ini. Masalul baiti, perumpamaan sebuah rumah. Jadi bahasa Arabnya rumah itu ada 3 minimal, ada baitun, ada maskanatun, ada darun. Itu secara bahasa maknanya beda. Kalau baitun gitu ya, itu artinya sebuah bangunan, rumah bentuk bangunan, itu baitun. Ada maskanatun, itu rumah yang di dalamnya ada rumah tangga. Makanya maskana, sakinah, ada ketenangan di sana. Lalu ada darun. Darun itu panjenengan buat rumah, Bapak ya, panjenengan orang Malang tapi punya rumah di Surabaya. Duwe rumah tapi gak tahu digodi. Pas disambang itu, disapu-sapu gitu ya, itu jenenge darun. Nek pas ngider gitu loh, mampir lah itu jenenge darun ya. Ya itu istilah saja. Ya termasuk villa dan itu juga disewakan ya, macam-macam namanya. Ada manjilatun, kos-kosan gitu ya. Macam-macam bahasa itu ya. Baik, sampai terhormati Allah. Masalul baiti perumpamaan sebuah rumah. Alladzi rumah yudkaru, yang disebut Allah di dalamnya, disebut nama Allah. Ini kalau terjemahnya agak belok ya. Saya pakai bahasa harfiahnya ya. Di dalamnya, wal baitu, dan sebuah rumah, alladzi rumah la yudkaru, yang tidak disebut, tidak dibuat zikir Allahu, nama Allah, fihi, di dalamnya. Apa maksudnya perumpamaan di sini? Masalul hayyi, seperti kehidupan, wal mayyiti, dan kematian. Artinya kalau ada rumah walaupun bom besar sampai nulis angel ya, tapi kok gak pernah dipakai ngaji, gak pernah dipakai zikir, itu sama dengan kuburan. Itu pandangan hakikat ya, pandangan syariat hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan kalau ke MUG itu kan di setelah musik-musik itu ya. Jadi itu menurut Allah hakikatnya kuburan, hakikatnya ya. Karena nggak ada ngaji di sana. Itu menurut Allah. Kalau menurut kita ya tetap gedung mewah kan begitu. Ini hadisnya jelas ya. Kemudian sebaliknya, walaupun ada rumah di situ nggak ada lampu PLN-nya, nggak ada lampu Philips-nya, mungkin cuma lilin atau cemplung ya zaman dulu, tapi dibacakan Al-Quran di situ rutin, maka soalnya dilihat dari langit, maka rumah itu bersinar. Sebab Al-Quran itu termasuk apa? Nurun mubinah. Bisa dibuka di surat An-Nisa ayat 172 kalau tidak salah. Bahwa Al-Quran itu termasuk cahaya yang akan menerangi kondisi aura di sekitar kita. Baik, saya lanjutkan ibu yang terhormati Allah. Selanjutnya berhubungan dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ya, hidup pasti bahagia. Bahagia itu tidak sama dengan gembira.
gembira loh ya. Ini istilah saja. Senang dengan gembira itu tidak sama dengan bahagia. Sebab biasanya kalau senang gembira itu sifatnya materi. Umpama panjenengan tiba-tiba ada tamu, Bu, ini ada pengumuman dari bank tertentu sampai dapat hadiah mobil Alphard gitu ya. Kan itu gembira kan? Bahagia apa enggak? Kira-kira belum tentu loh. Aku sering udunan. Ya boleh nyopir Alphard itu ya. Terus pajak kengko bayar dia loh. Mestinya gembira loh, mana dia susah. Itu namanya gembira itu. Sebab kalau bahagia itu dari batin yang sangat mendalam. Bahagia itu tidak tergantung materi, tidak tergantung jabatan, tidak tergantung kondisi situasi saat itu. Tapi bahagia itu nanti akan belakangnya ya. Baik. Jadi akan beruntung terus. Ini ayatnya surat 35 Fatir ya. Bukan Al-Fatir, sebab kadang-kadang kita itu ulima. Dia nyebut surat mesti kayak al ya. Al-Fatir, Al-Ghafir, Al-Fusilat. Padahal belum tentu ada alnya itu ya. Ini Fatir surat nomor 35 ayat 29. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang seluna, mereka yang membaca. Di sini pakai fi'il mudhari, yang seluna, selalu istiqomah, walaupun mungkin tidak banyak tapi selalu istiqomah ya, membaca kitab Allah, akan kitab Allah Al-Quran. Wa aqamus sholat, dan mereka mendirikan sholat, tentu kewajiban ya. Wa anfaqu, dan mereka membelanjakan, menginfakkan, mimma, dari apa saja, razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi rezeki itu bukan hanya fulus ya. Ya memang kalau orang punya fulus itu hatinya itu lebih gimana gitu ya. Makanya kalau panjenengan lihat uang 2.000, 5.000, 10 dan seterusnya, itu dibalik gambar para pahlawan, itu baliknya apa? Wanita berjoget.